Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Rohana Pratiwi dari kelas 12 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview atau menceritakan dua buah buku fiksi dan non-fiksi. Untuk buku non-fiksi saya ambil kisah dari Andrea Hirata, yaitu Sang Pemimpi, dan kayak gini bukunya. Dan untuk yang fiksi, saya mengambil kisah dari buku ini. Saya mengambil kisah Cinderella. Saya akan menceritakan secara singkat isi novel Sang Pemimpi yang ditulis oleh Andrea Hirata. Ada 3 seorang pemimpi, yaitu Ika, Arai, dan Jimbron. Anak angkat seorang pendeta karena yatim piatu sejak kecil. Ika dan Arai begitu pintar di sekolahnya, sedangkan Jimbron, si penggemar kuda ini biasa-biasa aja. Arai dan Ika selalu menduduki ranking 3 dan 5, sedangkan Jimbron menduduki ranking 78 dari 160 siswa. Mimpi mereka sangat tinggi karena bagi Arai orang susah seperti mereka tidak akan berguna tanpa mimpi. Arai dan Ika mempunyai mimpi yang sangat tinggi, yaitu melanjutkan studi ke Sorbonne, Prancis. Mereka terpukau dengan cerita guru keseniannya, yaitu Pak Beya yang selalu menyebut-nyebut indahnya kota itu. Setelah selesai SMA, Arai dan Ika merantau ke Bogor, sedangkan Jimbron lebih memilih untuk menjadi pekerja ternak kuda di Belitung. Jimbron menghadiahkan kedua celengannya selama ini kepada Ika dan Arai. Dia yakin kalau Arai dan Ika sampai di Prancis, maka jiwa Jimbron pun akan selalu bersama Ika dan Arai. Berbulan-bulan di Bogor untuk mencari pekerjaan untuk bertahan hidup, susahnya minta ampun. Akhirnya Ika pun diterima untuk menjadi tukang pos dan Arai memutuskan merantau di Kalimantan, dan berikutnya Ika memutuskan untuk kuliah di ekonomi UIS dan setelah lulus ada lowongan untuk mendapatkan beasiswa S2 ke Eropa. Beribu-ribu pesaing berhasil ia singkirkan dan akhirnya ia lolos. Bertahun-tahun tanpa kabar berita, akhirnya Ika dan Arai dipertemukan dalam satu forum yang begitu indah dan terhormat. Arai yang sebelumnya tanpa kabar, ternyata ia kuliah di Universitas Mula Warman dan mengambil jurusan biologi. Ketika mereka mendapatkan sebuah surat, mereka berdebar-debar. Setelah membuka isi surat itu menyatakan bahwa ia mendapat beasiswa ke Eropa. Dan akhirnya mereka berdua diterima di universitas yang sama di Sorbonne, Prancis. Dan disinilah perjuangan dan mimpi-mimpi mereka dimulai. Hal menarik dan pesan yang bisa kita ambil dari novel Sang Pemimpi ini adalah kita bisa belajar melawan kesulitan dari novel ini, setia kawan, tidak malu pada kekurangan yang kita miliki, dan kita harus yakin bahwa keinginan akan tercapai dengan adanya usaha, dan kita harus optimis pada apapun itu. Untuk buku kedua, saya mengambil cerita dari buku ini, yaitu kisah Cinderella, yang sudah tidak asing lagi mungkin di telinga kalian. Ada seorang anak yatim, ia hanya hidup bersama ayahnya, yaitu Cinderella. Ayahnya menikah lagi dengan ibu baru Cinderella. Ibu tiri tersebut memiliki 2 anak. Setelah itu, ayah Cinderella pun meninggal. Betapa hancurnya hati Cinderella saat itu. Selama beberapa hari setelah ayahnya meninggal, ada acara dansa di istana kerajaan. Cinderella terhina oleh 2 saudari tirinya karena Cinderella memiliki gaun yang sangat cantik dan indah. Datanglah peri labu menjumpai Cinderella. Diubahlah gaun Cinderella menjadi warna biru, sepatu kaca, dan delman mengkilap. Pergilah Cinderella ke acara istana. Kemudian Pangeran Charming datang menjumpai Cinderella untuk berdansa. Tepat pada jam 12 malam, lonceng istana berdentang. Sudah saatnya Cinderella kembali ke rumahnya. Ternyata sepatu kaca Cinderella tertinggal sebelah di istana. Kemudian di pagi harinya, prajurit datang menjumpai seluruh gadis di kotanya. Dan pemiliknya adalah Cinderella.
Akhirnya Pangeran Charming menikahi Cinderella dan hidup bahagia selamanya. Hal menarik dari buku ini menurut saya adalah di setiap halamannya terdapat gambar yang mengimajinasikan kita masuk ke dalam cerita tersebut, yang membuat pembaca itu tidak bosan dalam membaca buku ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.